Nah, jadi ketika saya perkenalan saya pakai bahasa itu. Nah, jadi saya perkenalan pakai bahasa Thailand. Seperti ini contoh sedikit ya. Iya, iya. Pom che Ricky Arisandi. Masa teriak pom Ricky. Pom Ayu. Yisip si. Pom Maja Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast santri persembahan Madrasah Al-As'ad Kota Jambi. Saya Hairul Fikri sebagai host dan bintang tamu kita kali ini adalah Ustadz Ricky Arisandi SHMH, yang mana beliau ini adalah salah satu alumni Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur, yang mana beliau sampai ke negeri Gajah Putih Thailand. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, ini Ustadz katanya sudah sampai ke negeri Gajah Putih nih Tad. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum masuk ke topik ini Tad, kami pengen tahu nih Tad, perkenalan dulu kan. Awal mulanya Ustadz itu berpendidikan nih Tad, di SD itu SD mana Tad? Saya dulu sekolah di SD Negeri 112 Muaro Jambi. Oh, orang Muaro Jambi berarti nih Tad? Iya. Iya. Asli orang Muaro Jambi atau merantau gitu ya? Asli. Asli Muaro Jambi. Ya. Setelah Ustadz berpendidikan di SD nih Tad, melanjutkan di mana Tad? SMP Negeri 17 Muaro Jambi. Oh, di SMP Tad? Ya, di Enggak MTS atau mondok gitu? enggak. Oh, pas Ustadz SMP nih nyambung pondok atau aliyah? Nah, itu cara Allah. Allah ngasih hidayah ke saya, petunjuk ke saya. Iya. Setelah saya kelas 3 SMP itu, putra dari almarhumlah Tuan Guru Haji Misrojuddin, Iya. Ustaz Ahmad Hifzi ini KKN di rumah. Oh, KKN, Di kuliah desa. kerja nyata. Iya. Jadi setelah jalan 3 bulan kan dekat ke orang tua saya. Mm-mm. Nah, izin ke orang tua, akhirnya ngajak saya jalan-jalan waktu itu ke pondok pesantren As'ad. Iya. Nah, setelah jalan-jalan itu saya dipertemukan dengan orang tua beliau, yakni Tuan Guru Haji Misrojuddin Haji Muhammad. Oh, langsung dipertemukan kan? Iya, ini anak desa Marosebo. Insya Allah besok akan mondok. Nah, itu bahasa beliau waktu itu. Balik ke rumah, nah, langsung nemuin orang tua saya, Pak, Bu, anak bapak nampaknya adik Ricky ini mau mondok. Nah, dijawab oleh orang tua saya, kalau seperti ini biar saya nyari uang untuk Mm-mm. anak saya mondok, katanya. Beliau seperti Itu Ustadz pengen mondok tuh memang dari hati nurani atau dari paksaan orang tua atau gimana Tad? ya, karena sudah petunjuk mungkin isyarah ya. Iya. Hidayah dari Allah, saya akhirnya memilih dorongan dari orang tua dan ajakan dari putra Tuan Guru, yang akhirnya saya Oh, mondok. iya. Ustadz di pondok itu memang langsung lanjut ke aliyah atau dari kelas 3 tadi tuh Tad? Aliyah. Oh, aliyahnya. Nah, aliyahnya saja. Sekarang kan aliyah kita nih kan dari pondok pesantren kita nih kan ada lokasi pertama dan lokasi kedua nih kan. Kalau lokasi pertamanya itu kan untuk MTS, lokasi kedua sekarang kan untuk aliyah. Kalau masa Ustadz kemarin tuh Tad, aliyahnya itu masih di lokasi pertama atau sekarang di lokasi kedua? Nah, kami waktu itu masih berada di lokasi pertama. Oh, lokasi pertama. Nah, jalan 4 hari karena lihat banyaknya santri yang masuk, akhirnya tempat tidak memungkinkan, akhirnya kami pindah di kampus Mahat Ali, dia tempat lokasi 2 ini. Oh, di aliyah sekarang Tahun Tad, ya? 2012. Oh, berarti Ustadz beranjak setelah di lokasi pertama itu kan setelah 4 hari. Berarti langsung pindah ke lokasi kedua Tad? Kami pindah ke sini. Posisinya masih di kelas 1 aliyah Tad? Iya, benar. Oh, Masya Allah. Oke nih Tad, lanjut nih Tad. Ustadz di Pondok Pesantren As'ad ini kan Tad, ada berbagai macam organisasi nih Tad, seperti drum band, jurnalistik, pramuka, ISAPA, dan OSIM. Mungkin di salah satu organisasi tersebut Ustadz ada mengikuti apa saja nih Tad? Awal mula saya jadi ISAPA di bagian bendahara. Oh, Di Pasar ISAPA Raya inti nih Tad. Iya. Ya, Alhamdulillah. Terus Tad, kalau Lama di kemudian itu saya ikut ekstrakurikuler drum band waktu itu. drum band, Nah, drum band. itu katanya dulu drum band kita itu sudah sampai terkenal di Alhamdulillah. nasional ya Tad? Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk di OSIM nih Tad? Nah, di OSIM itu saya karena sudah cukup bagi saya di ISAPA, di OSIM saya tidak ambil bagian. Iya. Sudah cukup Tad ya? Cukup. Karena ISAPA itu mencakup semuanya Tad ya? Insya Allah. Iya.
Kalau di pramuka nih Tat, ada yang ngambil nggak Tat di pramuka? Enggak, saya cuma sekedar ikut waktu itu. Sekedar ikut. Tapi katanya dulu itu diwajibkan pramuka gitu atau Iya gimana? benar, wajib. Berarti Setiap seluruh hari santri itu wajib pramuka. Wajib pramuka. Oh iya Tat. Ustadz betah nggak ketika mondok di As'ad ini Tat? Ya, Awal mulanya. Alhamdulillah, walaupun kita banyak masih kegelisahan karena baru, tempat baru. Iya. Ya, dulu 2012 ini kampus Mahat Ali yang letak di lokasi 2 ini masih ya hutan belantara bahasanya. Ya, masih banyak pohon-pohon. Iya. Nah, asrama kita pun masih minim, masih sedikit waktu itu. Ya, masjid pun belum jadi. Nah, itulah kami berjuang. Iya, berjuang. Nah, akhirnya cara Allah kasih saya Iya. kemudahan bahasanya untuk menghadapi berbagai macam cobaan ini. Akhirnya saya bertahan sampai akhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang asrama kita nih Tat. Katanya nih Tat, asrama kita itu dulu posisi lokasi pertamanya itu bukan di sekarang ini, katanya di posisi Putri dulu. Itu gimana? Bisa ceritain Tat? Iya, awal mula kita di tempat awal dulu di belakang, asrama di yang paling belakang belakang. Putri itu, ya? Iya, yang lokasi Putri sekarang. Iya. Nah, karena sudah proses MKK, Oh. kan ada MKK nasional. Oh, ya nasional itu MKK berapa boleh tahu Tat? Kelima Itu nasional Tat. nasional. As'ad Diadakan dan- di Masya lokasi 2 ini, Allah. alhamdulillah. Eh, Nah, setelah proses MKK nasional itu bahwa dipandang ada datanglah santri putri waktu itu dipindah ke bagian belakang, kita dapat bagian depan karena mempermudah dekat dengan masjid. Iya betul. Berarti ketika proses pembelajaran di pondok pesantren As'ad itu sudah ada namanya program salafiyah tidak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk program salafiyahnya itu Tat, kalau sekarang itu kan Tat, proses pelajar salafiyah itu kan Tat, ketika setelah makan sekitar jam 2, lanjutkan setelah asar dan ba'da isya, itu gimana kalau yang dulu Tat? Sama kami juga, tetap mengikuti proses yang diterapkan di lokasi awal di Iya. Ustadz ketika di kelas 3 itu ada nggak hambatan-hambatan yang sering Ustadz alami gitu? Alhamdulillah di kelas 3 kami malah dapat kenikmatan dari Allah. Setelah kelas 3 ini ada beasiswa dari Kementerian Agama waktu itu. Oh, ada beasiswa Ustadz? Untuk kami waktu itu proses bagaimana santri ini bisa membatik waktu itu. Iya. Oh, itu kalau nggak salah gurunya Guru Edi tak ya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Guru Edi kalau nggak salah saya pernah dengar itu sudah sampai ke negeri Jepang ya, Tat. Ya, alhamdulillah. Pembuatan batik nasional. Kami selama 3 bulan kursus di rumah beliau itu. Iya. Berarti langsung ke Dengan sana istri Tat? beliau, ya. Langsung ke rumah beliau. Langsung ke rumah beliau. Oh, iya. Pagi berangkat, sore balik. Jadi selama 3 bulan. Nih Tat, ngomong-ngomong nih Tat, Ustadz kan setelah mondok di pesantren As'ad nih kan, kami pengen tahu nih Tat, kelanjutan Ustadz itu berpendidikan ngelanjut kuliah di mana atau masih mondok? Saya melanjutkan kuliah di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur. Oh, situ Bondo Tat. Iya. Itu kalau Jadi nggak di sana kita mondok sekaligus kuliah. Oh, mondok sekaligus kuliah. Iya. Asik nggak Tat? Asik. Kalau Apalagi ya. kita merasa benar-benar terasa bagaimana kita ini berjauhan dengan orang tua. Kan proses dari Jambi ini, provinsi Jambi ke Jawa Timur itu kan jauh. Iya benar Itu jauh. terasa, kita mondoknya tuh terasa yang jauhnya tuh tadi. Ya, terhalang ruang dan waktu gitu. Ustadz ketika kuliah di situ prosesnya itu kan sangat banyak tuh Tat. Salah satu mungkin kunci Ustadz bisa tembus itu apa tuh Tat? Ya alhamdulillah tuh karena kebarokahan. Kebarokahan. Itu kalau boleh tahu kebarokahan dari siapa ya? Nah, alhamdulillah mungkin karena kita sudah dekat banyak dengan guru, terutama dengan para pengasuh ya. Jadi mungkin dapat doa barokah dari beliau itu gitu sehingga kita lancar oleh Allah dalam perjalanan. Iya. Oke nih Tat. Ustadz kan katanya kuliah di Situbondo nih Tat. Pas Ustadz kuliah itu kan pasti ada namanya itu KKN nih Tat. Iya. Kuliah kerja nyata. Itu kami dengar Ustadz itu kuliah kerja nyata itu atau KKN itu di Thailand. Itu kenapa Ustadz bisa sampai ke Thailand itu Tat? Nah, itu bermula dari waktu kami kuliah siang hari nih. Iya. Setelah nyampe di tempat perkuliahan tuh ada spanduk yang besar. Iya. Ya, bannernya tuh nulis dibuka KKN
PPL Thailand. Nah, di bawahnya ada tulisan wajib berbahasa Inggris. Jadi langsung saya pandang yang atas tertarik, bawahnya agak mundur dikit. Nah, Iya. tak lama kemudian ketika sore hari balik dari perkuliahan, kawan-kawan saya semuanya, termasuk ada juga yang dari alumni Pondok Pesantren Asad Jambi ini ikut. Nah, ikut dalam suatu ruangan, kami masuk ke sana. Saya tengok kawan-kawan saya ini mau kemana, ikut. Akhirnya saya ikut dalam proses itu tadi. Rupanya sudah sampai dalam ruangan, proses untuk ujian ngetes untuk KKN di Thailand. Thailand. Iya. Ustaz lulus Ustaz? Alhamdulillah. Masya Nah, Allah. di antara 25 orang itu, kami berempat. Nah, jadi diutus dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah untuk KKN di negara Thailand. Iya, Masya Allah. Itu untuk KKN di Thailand itu, Ustaz, itu khusus Pondok Pesantren Pondok Pesantren Situbondo saja atau seluruh Indonesia bisa untuk KKN di sana? Jadi harus membuat MOU dulu, kerjasama. Alhamdulillah pondok kami ini sudah melaksanakan kerjasama Oh, pihak Thailand sana. dengan pihak Thailand. Masya Allah. Nah, kalau Ustadz udah lulus di sana nih, karena KKN-nya hal yang Ustadz lakuin di sana kan pasti sangat berbeda nih dengan di Indonesia. Dari cara berbicaranya, cara gaya hidup di sana, itu cara Ustadz menghadapi orang di sana bagaimana, Ustadz? Alhamdulillah karena di sana ini Thailand Selatan, Iya. yang menyebarkan Islam di sana pun Syekh Abdul Somad Al-Palembanggi, yakni orang Sumatera Selatan, Iya, Palembang. Palembang, wong kita galau. Nah, alhamdulillah itulah proses yang membuat saya terkejut. Kan kami dari Surabaya itu terbang naik pesawat ke Malaysia. Oh, ke Malaysia dulu, Ustadz? Nah, setelah dari Malaysia itu kami tidak terbang lagi ke Thailand. Kami karena di satu daratan naik mobil bis Iya. waktu itu. Oh, translate berarti, Ustadz, ya? Nah, kami naik bis, tahu-tahu sebelum masuk dalam negara Thailand itu di pinggir jalan nengok ada pohon karet. Nah, Pohon saya karet. kejut. Ya, kata saya Kayak di Jambi. di ya? Jambi nih prosesnya tuh ya seakan-akan saya masuk apa nih kota Jambi misalnya. Kayak Masuk kampung lagi ke awak, dalam kami berhenti di suatu rumah makan. Tahu-tahu ketemu pula yang namanya tempoyak, makanan khas Jambi. Nah, makin saya nih seakan-akan Berada di semakin kampung terheran-heran. Iya, ya? Nah, masuk lagi ke dalam, saya tengok bahasanya sama dengan bahasa Jambi. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi bahasa Thailand dengan bahasa kita tuh hampir-hampir sama. Hampir Ustadz, ya? sama, cuma bagian agak sedikit lah yang agak berbeda dengan bahasa kita Jambi ini. Iya, iya. Jadi saya tidak kaku walaupun saya di sana sendirian, saya ditaruh di pondok itu sendirian karena sudah ada orang Afrika 2 orang waktu itu. Jadi pihak pondok cuma minta 1 orang yang sebagai perwakilan KKN dari Indonesia. Akhirnya saya yang dipinta oleh pondok pesantren Ma'had Tarbiyah Islamiyah waktu itu. Masya Allah. Para tipitiya di Provinsi Yala, Thailand Selatan. Thailand. Waktu Ustadz KKN nih, Dan. Ketika Ustadz KKN kan, Dan, hal yang Ustadz lakuin pertama kali itu apa, Dan? Mengajar. Mengajar. Nah, kami tinggal di pesantren dan kami ya setiap harinya disuruh mengajar. Makanya KKN dan PPL. Jadi KKN bermasyarakat sekaligus kita nih praktek lapangan itu. Praktik lapangan. Ustadz kan kalau di pondok kan biasanya kita kan belajar kayak tentang nahu sorob, ilmu alat seperti nahu sorob, ada kayak kalau ilmu keagamannya kayak hadis, ada tajwid dan lain sebagainya. Ustadz untuk ilmu kemasyarakatan itu memang mempelajari tentang ilmu sorob atau ilmu yang lainnya? Ustadz mengajarkan kepada orang itu. Nah, itu karena di sana full day dari pagi sampai sore sekolahnya itu, Iya. di sana dicampur. Nah, ada pelajaran nahu sorob, ada pelajaran ini termasuk bahasa Indonesia. Itu hebatnya bahasa Indonesia. Di negara orang tuh kita dipelajari bahasa kita. Bahasa kita dipelajari di Bahasa sana. Dan? Indonesia tuh dipelajari di sana. Berarti kalau di bahasa Indonesia ini di sana ada gurunya juga, Dan? Iya, jadi guru-guru yang fasih dah bahasa Indonesia itu yang mengajarkan santri Thailand untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal yang pernah Ustadz ingat nih, Tad, ketika di Thailand sampai sekarang masih teringat juga nih, Tad. Apa ya? Ya, saya yang teringat kali itu saya dipasrahin kan bertepatan Idul Adha itu pada hari Jumat bertepatan dengan 17 Agustus. 17 Agustus. Jadi para orang-orang Indonesia yang berada di negara Thailand itu kumpul semua di konsulat Republik Indonesia yang berada di Thailand, di sana Patani ada letaknya. konsulatnya juga, Tad? Ada.
Jadi para orang-orang yang Indonesia yang mukim di Thailand Iya. itu kumpul semua. Kumpul. Nah, saya dipasrahin jadi khotib sekaligus imamnya di sana. Masya Allah. Dan kami mengadakan acara ini tadi KKN gitu. perlombaan. Kan dia bertepatan dengan 17 Agustus. Iya benar-benar. Nah, itulah kami bertemu dengan orang-orang yang Indonesia yang sudah lama di sana. Itu kumpul semua di sana waktu itu. Iya. Nah, Waktu Ustadz nyampe di KKN itu kan Ustadz pasti ada hal-hal yang paling istimewa kan, kayak seperti tadi Idul Adha bertepatan dengan 17 Agustus. Pas Ustadz KKN itu yang paling Ustadz paling ingat sampai sekarang itu contoh kayak misalnya hal yang ngapu nggak saya lakukan seperti itu dulu, misalnya ada mungkin penyesalan sedikit atau gimana itu. nah, waktu saya di sana, saya sudah ditawarin. Iya. Nah, Ricky, siap nggak kalau mau kuliah S2 di sini, beasiswa? Iya. Rumah sudah siap, kendaraan sudah ada. Cuman saya tanya, berapa lama prosesnya kalau kuliah S2 di Thailand nih? 4 tahun. Akhirnya saya nelpon orang tua saya tidak berkenan. Bilang, tidak usah dah nak, balik be. Orang tua posisi masih di Jambi ya? Masih di Jambi. Masih di Jambi. Ustadz KKN waktu S1-nya itu di Thailand sudah berapa lama tuh? Selama 4 bulan setengah kami di sana. 4 bulan setengah. Selama 4 bulan setengah itu penanggungan biaya Ustadz dari makan sampai Dari itu pihak sana, pihak dari negara pihak Thailand. Thailand. Jadi kita digaji, tiap bulan itu digaji dengan pihak Thailand. ngomong-ngomong nih Tat. Mata uangnya orang Thailand itu apa ya Tat? Baht. Baht. Berapa rupiahnya kita Tat? Kalau 1 baht itu bandingannya 500 rupiah. 500 rupiah. Iya. Oh, berarti lebih besar kita ya Tat ya? Iya. Iya. Jadi karena saya sebelum berangkat ke sana, kan ada orang Thailand di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo itu, saya belajar dengan dia. Jadi ketika saya perkenalan ya saya pakai bahasa negara Thailand, tidak ada pakai bahasa Indonesia lagi, tidak ada pakai bahasa Melayu lagi. Jadi saya coba langsung ilmu yang saya dapatkan dari teman saya Thailand yang mondok di situ Bondo itu, saya bawa langsung saya praktek. Jadi anak-anak itu terpesona, ketawa dia. Terkejut ya, Teh? Iya. Ustaz berarti bisa bahasa Thailand sedikit. Insya Allah sedikit-sedikit itu. Ngomong kalau bahasa Thailandnya itu Tat, apa kabar Tat? Sawadee-krap. Sawadikap. Ya. Alhamdulillah Tat. Ya. Jadi ya saya coba untuk perkenalan pakai bahasa Thailand waktu itu. Kalau kita ini bilang saya, bahasanya cowok ini pom. Kalau cewek chan. Nah, jadi ketika saya perkenalan ya saya pakai bahasa itu. Nah, jadi saya perkenalan pakai bahasa Thailand. Seperti ini contoh sedikit ya. Iya. Pom che Ricky Arisandi. Masa teriak pom Ricky. Pom Ayu. Yisip si. Pom Maja Indonesia. Iya. Apa artinya? Pom ini saya. Iya. Ce nama. Nah, jadi Oh, nama saya. nama saya Ricky Arisandi. Masa teriak pom, ya. Nama panggilan saya Ricky. Ya. Pom Ayu, umur saya Yesipsi 24. Pom Maja Indonesia. Saya dari Indonesia. Masya Allah. Nah, setelah Ustadz KKN di Thailand tuh Tat, kan udah selesai tuh Tat, visi dan misi Ustadz di Thailand tuh. Ustadz kan pulang lagi ke pondok Lirboyo. Apakah Ustadz melanjutkan S2-nya di Lirboyo atau gimana? Enggak, saya pertama tuh saya sudah niat untuk kuliah di Malang waktu itu, Unisma Malang. Di Malang. Tahu di sana almarhumlah Kiai Haji Muzaki Ridwan, pimpinan asrama Ma'adul Quran di sana, tidak boleh beliau. Kata beliau, jangan, Ricky tetap mondok di sini dan melanjutkan S2 di sini. Karena ilmu Allah tuh sama, tinggal orangnya. Ini pesan beliau waktu itu. Betul. Nah, jadi saya dilarang untuk keluar. S2-nya dilanjutkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Tetap S2-nya tetap bertahan di sana. Dan atas izin Allah dan barokahnya kiai, barokahnya guru mungkin, saya pun selesai. Baru selesai bulan 10 lalu S2-nya. Bulan 10 lalu. Iya. Berarti Ustadz setelah bulan 10 tuh mungkin ada panggilan dari pondok mana itu untuk ngabdi atau di mana itu? Iya ada. Cuman waktu itu saya sudah ada bayangan bahwa saya berpikir saya berawal dari Pondok Pesantren As'ad Iya. dan saya akan kembali kepada As'ad. Masya Allah. Kenapa nggak Ustadz pilih
di Thailand aja kan mungkin gajinya lebih besar, Ustadz mendapatkan biaya yang gratis gitu kan. Iya. Mungkin karena belum ada waktu dan juga masih ini zaman-zaman lockdown nih, jadi agak sulit rasanya mau ke sana tuh. Nah, saya tetap memilih Pondok Pesantren As'ad dah. Iya, iya. Pas Ustadz dipilih sebagai dipercayai oleh Pondok Pesantren As'ad, Ustadz itu ketika di pondok menjadi seorang pembina langsung tak ya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang umur Ustadz ada berapa ya? 24 tahun. 24 tahun udah S2. Masya Allah. Udah ada pasangan tak? Itu. Kalau berbicara masalah pasangan, ya kita masih terus jalan saja dulu. Ya, proses. Ya, semoga cepat ditemukan jodohnya. Insyaallah. Amin. Iya, Tat. Ngomong-ngomong nih kan, Tat. Perjalanan Ustadz kan sudah sangat panjang nih, Tat. Mulai dari SD, SMP sampai di Pondok Pesantren As'ad, menuju ke Situ Bondo dan lanjut KKN di Thailand, kemudian pulang lagi ke Pondok Pesantren As'ad. Itu mungkin salah satu kunci kesuksesan Ustadz. Nah, pertanyaan ini, Dad. Letak keberkahannya Ustadz itu menurut Ustadz gimana, Dad? Nah, saya dari dulu guru-guru yang ngajar dari SD, SMP, masuk madrasah aliyah Pondok Pesantren As'ad ini, nyampe di kuliah kita di Pondok Pesantren Jawa. Nah, itu cuman saya menekankan sami'na wa ta'na. Saya mendengarkan dan mematuhi apa perintah guru. Cuman itu, Be. Dan saya emang suka mengabdi bahasanya macam itu. Ya. Nah, jadi dengan barokah sami'na wa ta'na tadi, saya mendengarkan, saya mematuhi, itu mungkin Allah ngasih jalan barokah, ya. Permudah oleh Allah, alhamdulillah. Iya. Apa sih, Dad? Itu kalau boleh tahu keberkahan itu mungkin di luar sana kan orang banyak nggak percaya. Berkah itu nggak ada. Jadi orang kalau kayak di sekolah-sekolah luar itu mungkin menganggap guru itu hal sangat sepele. Mungkin di depan gurunya itu dia berjalan biasa saja. Kalau di pondok kan sangat beda itu, Dad. Tata kerama. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit tentang keberkahan itu. Nah, sebagaimana sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi syarat kita untuk mendapatkan barokah ini harus punya adab dulu. Adab. Nah, adab kita kepada Sang Khalik, kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, ya, melaksanakan sunnahnya, dan kita kepada orang tua kita, nah, dengan guru-guru kita. Jadi kalau kita mondok nih, orang tua kita, guru-guru kita, ustadz dan ustazah itu sebagai guru kita. Kiai, tuan guru, dan ibunya itu semuanya sebagai tuan guru kita. Itu yang harus kita hormati. Jadi kalau di pondok itu orang tua kita, guru-guru kita, nyampe ke rumah, orang tua kita ya bapak dengan ibu kita. Nah, ini adab ini dulu yang kita kedepankan dulu untuk mendapatkan proses kebarokahan ini. Berarti adab dulu ya paling penting, kan, ya? Iya, itu yang paling utama. Nah, terakhir nih, Dad. Pesan nih, Dad, untuk para santri-santri terutama di Pondok Pesantren As'ad dan Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo nih, Dad. Boleh Ustadz kasih motivasi buat mereka supaya lebih semangat mondok nih, Dad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpesan kepada seluruh santri yang berada di Indonesia dan khususnya Pondok Pesantren As'ad Jambi dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Marilah giat dalam belajar dan menuntut ilmu. Niat untuk mengabdi dan mengaji karena Allah. Nah, karena dalam suatu makalah, ya, orang-orang Arab berkata, al-ilmu bita'allumi. Cara mendapatkan ilmu itu dengan cara belajar. Orang mau dapat ilmu itu belajar. Kalau tidak belajar, tidak ada. Makanya di dalam ta'lim dikatakan orang agar dia bisa mendapatkan ilmu itu kan ada syarat-syaratnya. Iya. Nah, biar cepat datang ilmu itu kan ada teorinya. Nah, itu harus kita pelajari. Nah, makanya rata-rata di pondok pesantren itu banyak yang mempelajari kitab ta'lim muta'lim karena biar tahu proses adab untuk mendapatkan ilmu tadi. Caro. Nah, yang kedua, al barakatu bil khidmati. Dapatnya barokah itu dengan cara mengabdi. Mengabdi hanya bisa dilakukan di pondok pesantren. Iya. Kita harus ngabdi. Biar ilmu itu barokah. Barokahnya apa? Ziyadatun khair. Nah, bertambahnya kebaikan ini barokah. Orang tuh menjadi baik ini barokah. Mendapat kebaikan, keutamaan, keistimewaan dari Allah ini barokah. Nah, yang ketiga,
Al manfaatu bittaati. Dapatnya manfaatnya ilmu itu dengan cara taat atas aturan-aturan yang telah ditegakkan oleh pondok pesantren. Karena seperti kita teori, kalau kita mau ke kota misalnya, perjalanan menuju kota, itu kan harus banyak proses yang kita harus lalui. Iya, benar. Orang kita harus pakai helm, pakai spion, harus surat-suratnya lengkap, STNK, SIM-nya, dan harus mentaati peraturan lalu lintas. Lampu hijau berjalan, lampu merah berhenti, lampu kuningnya harus hati-hati. Ini harus dipatuhin. Insya Allah dia dari awal dia berjalan berangkat, nyampe balik dia selamat. Tidak kira ada tangkapan polisi, kena tilang dan semacamnya. Insya Allah dia tetap selamat. Sama dengan di pondok. Kalau santri itu taat pada aturan, mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam pondok pesantren, dia pun selamat dan Allah akan memberikan ilmunya manfaat. Dan kalau dia mengabdi, dia akan berikan barokah. Semakin banyak dia menuntut ilmu, semakin banyak Allah berikan ilmu. Semakin banyak dia mengabdi, Allah banyak berikan dia keberkahan. Dan semakin banyak dia taat kepada pondok pesantren, kepada dau-dau atau fatwa dari guru-guru, perintah dari guru, semakin banyak dia dapat manfaatnya ilmu. Nah, makanya sami'na wa ta'na ini tadi balik kepada itu tadi, ya, sam'an wa ta'atan, ya. Dengarkan dan patuhi. Bukan sami'na wa asoina. Banyak orang itu yang cuma mendengarkan tapi tidak taat, tidak mentaati, tidak mematuhi. Ya, tapi kita kunci santri agar ilmunya manfaat barokah, sami'na wa ta'na. Dengarkan dan patuhi. Ya. Mungkin penonton sangat banyak yang bisa kita dapat ambil dari Ustadz Diki Arisandi SHMH ini. Sangat banyak pelajaran yang belum kita ketahui bahwa di pondok pesantren itu terdapat banyak keberkahan. Salah satunya itu kita dengan cara mengabdi di pondok pesantren. Dan kuncinya itu adalah kita harus lebih tinggi adab kita daripada ilmu kita. Karena adalah kunci kesuksesan kita adalah adab dan ilmu kita. Baik Ustadz, terima kasih telah datang di acara podcast kami ini. Mungkin di lain waktu nanti kami bisa undang Ustadz kembali nanti. Insya Allah. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah, istiqomah dan melakukan kebaikan. Amin. Baik penonton, cukup sekian dari Ana Khairul Fikri dan bintang tamu kali ini Ustadz Diki Arisandi SHMH. Undur diri, unzur makola, ulatan zur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.